Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Natalia Sandra Valentina dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 083210017. Di sini saya akan membahas materi tentang sosialisasi anti korupsi. Poin-poin penting yang akan saya bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian anti korupsi, faktor penyebab korupsi, peran generasi muda dalam memberantas korupsi, upaya pemberantasan korupsi, korupsi di kalangan pemuda. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian anti korupsi terlebih dahulu. Pengertian anti korupsi sendiri yaitu semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di sini kita mengetahui bahwa korupsi adalah sebuah tindakan yang tidak jujur. Jadi, untuk menjauhkan dari korupsi, kita harus lebih teliti lagi dalam mengambil sebuah tindakan. Yang kedua, yang akan saya bahas yaitu faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik dan faktor hukum. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan. Para pemegang kekuasaan yaitu seperti pemerintahan. Korupsi bisa terjadi dalam pemerintahan karena banyak pemerintah yang ingin memperkaya dirinya mereka sendiri tanpa mementingkan orang lain. Sehingga mereka melakukan tindakan yang salah yaitu melakukan korupsi. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lainnya lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, yaitu tentang peran generasi muda dalam memberantas korupsi. Peran pemuda pada aspek penindakan, pencegahan, dan pendidikan dalam memberantas korupsi bebas progres. Di sini, pemuda memiliki peran yang penting yaitu dengan mensosialisasikan korupsi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bahaya dari korupsi itu sendiri. Peran generasi muda dalam membangun negara, dalam menumpas korupsi, sangatlah penting. Adapun cara yang harus dilakukan yaitu melibatkan mahasiswa yang membentuk gerakan peduli yang mensosialisasikan dampak korupsi bagi masyarakat dan menanamkan mindset untuk sama-sama tidak melakukan tindakan korupsi karena korupsi lahir di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi, korupsi ini bisa terjadi di setiap kalangan, bukan hanya di kalangan pemerintah ataupun di kalangan masyarakat dan di kalangan pelajar. Karena sebuah tindakan yang tidak jujur dapat membuat seseorang terjerat dalam sebuah tindakan korupsi yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang berikut yaitu tentang korupsi di kalangan pemuda. Seiring dengan berjalannya waktu, korupsi bisa terjadi di kalangan pemuda. Banyak pemuda yang terjerumus dalam korupsi karena kurang teliti dalam mengambil sebuah tindakan. Betul sekali, karena banyak orang bisa mengambil sebuah tindakan dengan salah, yaitu salah satunya merugikan diri sendiri, dan kurangnya iman dan sebuah kejujuran. Korupsi yang terjadi membuat banyak pemuda bingung dalam mengatasinya. Korupsi tersebut juga bisa terjadi dalam kalangan pelajar dan mahasiswa. Jadi, kecurangan dan kebiasaan yang bisa terjadi yaitu seperti menyontek, datang terlambat mengumpulkan tugas, menitipkan nama dalam tugas kelompok, dan meminta bantuan teman untuk mengerjakan tugas sendiri. Yang berikut, upaya pemberantasan korupsi. Jadi, upaya yang harus dilakukan yaitu kita harus menjauhkan diri kita sendiri dari korupsi. Karena sebuah tindakan tersebut yaitu sebuah tindakan yang salah. Korupsi ini bisa membuat kita terjerat dalam sebuah tindak pidana yang membuat kita kurang sadar bahwa korupsi itu bisa membuat kita jatuh ke tempat yang salah dan kita akan terkena sebuah tindakan pidana korupsi dan bisa terkena jeratan hukum. Yaitu kita juga bisa terlibat dengan sebuah hukum-hukum yang ada di dalam
undang-undang itu sendiri. Sekian materi yang akan saya bahas pada hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.